Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di kesempatan ini, Cantrik Channel akan menyampaikan informasi tentang bagaimana sebuah hubungan intim suami istri sebaiknya dilakukan. Dalam kehidupan yang islami, ada sejumlah panduan yang dapat diikuti oleh setiap pasangan suami istri. Hubungan intim suami istri merupakan salah satu aktivitas fisik yang membuat ikatan emosional suami istri makin kuat. Tujuan berhubungan badan antara suami istri pada dasarnya tidak hanya untuk memenuhi kebutuhan hasrat seksual semata. Namun, ada faktor emosional yang penting dan perlu diperhatikan, karena faktor hubungan emosional ini akan memberikan kesan mendalam, terutama bagi si istri. Hubungan intim bagi suami istri yang sudah menikah adalah ibadah. Sahabat bertanya, "Wahai Rasulullah, benarkah seorang yang memuaskan birahinya terhadap istrinya akan mendapatkan pahala?" Rasulullah menjawab, "Bagaimana menurutmu, kalau mereka mengumbar nafsu pada orang lain yang bukan menjadi haknya, tentu mereka berdosa kan?" Jawab para sahabat, "Ya, benar." Beliau bersabda lagi, "Begitu pula kalau mereka meletakkannya pada tempat yang dihalalkan. Mereka akan mendapatkan pahala." HR Muslim, Nasai dan Ahmad. Sobat Net, berikut ini beberapa hadits Rasulullah terkait hal-hal yang boleh dan tidak boleh dalam hubungan intim suami istri. 1. Berdoa sebelum berhubungan intim. Bismillahi, Allahumma janibna syaitona wa janibi syaitona, ma rozaktana. Dengan nama Allah. Ya Allah, jauhkanlah kami dari setan dan jauhkanlah setan dari anugerah yang akan Engkau berikan kepada kami. Sabda Rasulullah selanjutnya, apabila Allah mentakdirkan keduanya memperoleh anak, maka anak itu akan mempunyai daya tahan atau tidak diusik setan. 2. Berhubungan intim dari mana saja, asal tetap pada kemaluan. Dari Jabir radhiyallahu anhu, berkata, orang-orang Yahudi mengatakan, kalau seseorang suami bercampur dengan istrinya dari arah belakang, maka mata anaknya nanti akan juling. Mengenai hal ini, Nabi menjelaskan, boleh dari depan maupun dari belakang, asalkan pada kemaluannya, bukan pada duburnya. HR Bukhari dan Muslim. Dari Ibnu Abbas radhiyallahu anhu, melakukan hubungan suami istri boleh dilakukan dalam posisi sekehendak suami istri, tidak harus dilakukan dalam posisi miring. 3. Bagaimana jika menyetubuhi istri dari dubur? Nabi bersabda, jangan kamu mendatangi istri lewat dubur. HR Ahmad, Tirmidzi, Ibnu Majah. Allah tidak akan melihat seseorang yang menyetubuhi istrinya dari dubur. HR Nasai dan Ibnu Majah. Allah tidak akan melihat atau melimpahkan rahmatnya kepada seorang homoseks atau seorang yang menyetubuhi dubur wanita. HR Tirmidzi dan Nasai. 4. Hendaknya berhubungan intim didahului pemanasan atau foreplay. Rasulullah bersabda, jangan sekali-kali seseorang di antara kamu mencampuri istri seperti bercampurnya binatang. Tetapi, hendaklah ada pengantarnya. Ada yang bertanya, apakah pengantarnya itu wahai Rasulullah? Beliau menjawab, ciuman dan perkataan. HR Abu Mansur dan Adelami dalam Musnad Al-Firdaus dari hadis Anas. Ulama terdahulu dan belakangan, membolehkan suami menghisap payudara istrinya, walaupun sampai meminum susunya. Hal ini tidaklah haram menurut pendapat yang lebih kuat karena yang bisa menjadikan haram untuk dinikahi, adalah persusuan pada bayi sampai ia berusia 2 tahun. Oral seks. Jika yang dimaksud adalah mencium kemaluan pasangan saat berhubungan, maka hal ini diperselisihkan oleh para ulama. Ulama Hambali membolehkan mencium kemaluan istri sebelum jima. Syekh Abdullah bin Abdirrahman Al-Jibrin ditanya, bolehkah seorang wanita mencium kemaluan suaminya? Begitu pula sebaliknya. Jawab beliau, dibolehkan tapi makruh. Pasutri boleh bersenang-senang satu dan lainnya, menikmati seluruh badan pasangan kecuali ada dalil yang melarang.
5. Bagaimana jika setelah setubuh, ingin setubuh lagi? Bila salah seorang di antara kamu menggauli istrinya lalu ingin mengulangi lagi, hendaklah berwudu di antara keduanya, karena wudu itu dapat membangkitkan semangat baru. HR Muslim dan Abu Dawud. 6. Hubungan intim saat haid. Diceritakan oleh beberapa istri Nabi, jika Rasulullah ingin bercampur dengan istrinya yang sedang haid, beliau tutup farji istrinya dengan sehelai kain, lalu beliau lakukan apa saja yang diinginkan. HR Abu Dawud, dikuatkan Ibnu Hajar dan lain-lain. Dari Anas R.A., sesungguhnya orang Yahudi itu bila istrinya sedang haid, maka mereka tidak makan bersama-sama dengannya. Karena itu Nabi bersabda, lakukan segala sesuatu yang kalian ingin, kecuali persetubuhan. HR Muslim. 7. Azal, yaitu mencabut zakar dan menumpahkan sperma di luar. Dari Jabir R.A. Kami melakukan azal padahal Quran masih diturunkan, jika ia dilarang pasti Quran melarang kami. Di riwayat lain, kami melakukan azal di zaman Nabi, hal itu terdengar beliau tapi beliau tidak mencegah. HR Bukhari dan Muslim. 8. Hubungan intim saat bulan Ramadan. Dihalalkan bagimu, pada malam hari bulan puasa, bercampur dengan istri-istrimu. Mereka adalah pakaian bagimu dan kamu pun pakaian bagi mereka. Allah mengetahui bahwa kamu tidak dapat menahan nafsumu, karena itu Allah mengampunimu dan memberi maaf padamu. Maka sekarang campurilah mereka dan ikutilah apa yang telah ditetapkan Allah untukmu. Al-Baqarah 187. Dari Abu Hurairah R.A. ia berkata, seorang laki-laki datang pada Rasulullah lalu berkata, celaka saya wahai Rasulullah. Rasul bertanya, apa yang membuatmu celaka? Laki-laki itu menjawab, saya bersenggama dengan istri saya di siang hari bulan Ramadan. Rasul bertanya, dapatkah kamu memerdekakan budak? Laki-laki itu menjawab, tidak. Rasul bertanya lagi, sanggupkah kamu memberi makan 60 orang miskin? Laki-laki itu menjawab, tidak. Lalu ia duduk dan Rasul memberinya sekeranjang kurma seraya berkata, sedekahlah kamu dengan kurma ini. Laki-laki itu berkata, apa saya harus menyedekahkan pada orang yang paling miskin di antara kami? Demi Allah, tidak ada keluarga di antara dua batu hitam di Madinah yang paling membutuhkannya, selain keluarga kami. Maka Nabi tertawa hingga gigi geraham beliau kelihatan. Kemudian beliau bersabda, pergilah dan beri makan keluargamu dengannya. 9. Membersihkan kemaluan dan berwudu sebelum tidur. Dari Aisyah R.A., katanya, Rasulullah apabila hendak makan, atau tidur sedang beliau dalam keadaan junub, maka terlebih dahulu beliau membersihkan farji dan berwudu seperti sholat. HR Bukhari, Muslim. 10. Mandi bersama suami istri. Dari Aisyah R.A. berkata, saya pernah mandi berdua dengan Rasulullah di antara wadah yang terletak di antara kami. Tangan kami berebutan menciduk air yang ada di dalamnya. Baginda Nabi menang dalam perebutan itu, lalu saya berkata, sisakan untuk saya, sisakan untuk saya. Lalu sambungnya lagi, padahal pada saat itu kami sedang dalam keadaan junub. 11. Terlarang menceritakan adegan ranjang suami istri. Rasul bersabda, sesungguhnya orang paling jahat di sisi Allah di hari kiamat ialah pria yang bercampur dengan istrinya, atau perempuan yang bercampur dengan suaminya, lalu menceritakan yang dialaminya itu. HR Muslim dan Ahmad. 12. Istri menolak bersetubuh. Jika seorang pria mengajak istrinya ke ranjang lalu istri enggan memenuhi, maka malaikat akan melaknatnya hingga waktu subuh. HR Bukhari dan Muslim. Namun, jika istri ada halangan, seperti sakit atau kecapean, maka itu termasuk uzur, dan suami harus memaklumi hal ini. Imam Nawawi rahimahullah berkata, ini adalah dalil haramnya wanita enggan mendatangi ranjang jika tidak ada uzur. Termasuk haid bukanlah uzur,
karena suami masih bisa menikmati istri di atas kemaluannya. Syarah Sahih Muslim 10:7. 13. Bersetubuh di kamar mandi. Adapun hubungan intim di kamar mandi, tidaklah terlarang. Jika ada yang melakukannya, tidak ada kafarah yang mesti ditunaikan. Namun, perilaku itu dinilai menyelisihi adab kesopanan. Dan juga ketika hubungan intim di kamar mandi, itu sebelumnya rawan tidak bisa membaca zikir yang masyru, atau doa hubungan intim. 14. Hubungan intim pada malam Jumat. Imam Nawawi menjelaskan, jika seseorang niat mandi junub dan mandi Jumat sekaligus, maka hal itu dibolehkan. Al-Majmu' 1326. Barang siapa mandi hari Jumat dengan mencuci kepala dan anggota badan lainnya, lalu pergi di awal waktu dan mendapati khutbah pertama, lalu ia mendekat pada imam, mendengar khutbah dan diam, maka tiap langkah kakinya terhitung seperti puasa dan sholat setahun. HR Tirmidzi 496. As-Suyuti dalam Tanwirul Hawalik, beliau menguatkan hadis tersebut dan berkata, apakah kalian lemas menyetubuhi istri kalian pada setiap hari Jumat? Karena menyetubuhi saat itu mendapat 2 pahala. 1 pahala mandi Jumat, 2 pahala menyebabkan istri mandi karena disetubuhi. Hadis yang dimaksud dikeluarkan oleh Al-Baihaqi dalam Syu'abul Iman dari hadits Abu Hurairah. Demikian ya, semoga menambah wawasan kita. Sobat Net, jangan lupa bantu kami untuk terus memberikan informasi-informasi menarik lainnya. Caranya, bagikan dan subscribe channel ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.